melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-18. Hadis tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kita tahu, Anas adalah sahabat yang sejak 10 tahun sudah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selama 10 tahun pula beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka ada satu hadis yang menyebutkan tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Fayaqulun, kemudian mereka akan berkata, itu manusia akan berkata, lawis tashfa'na ala rabbina. Seandainya ada yang memintakan syafaat kepada Rabb kita, hatta yurihna min makanina, sampai kita bisa keluar, dibebaskan dari tempat ini, yaitu di padang mahsyar. Fayatuna Adam, maka manusia akan berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fayaqulun, mereka mengatakan kepada Nabi Adam, antal ladzi khalaqallahu biyadihi, engkaulah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, itu dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa nafakha fika min ruhihi, dan meniupkan kepadamu dari ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepadamu wahai Nabi Adam. Fashfa' lana inda rabbina, maka mintakan syafaat kepada Rabb kita. Fayaqulu, maka Nabi Adam alaihi salatu wasalam pun menjawab, lastu hunakum. Beliau mengatakan, aku tidak bisa melakukannya. Artinya aku bukanlah orang yang mampu memintakan syafaat, ini bukan hakku. Kemudian kata Nabi Adam alaihi salatu wasalam, wa yadhkuru khati'atahu, dan beliau menyebutkan kesalahannya, wa yaqulu, dan mengatakan, memberikan rekomendasi, itu Nuhan, datanglah kepada Nuh, awwala rasulin ba'athahullah, yang merupakan rasul yang pertama kali Allah utus di muka bumi ini. Fayatunahu, kemudian manusia pun berpindah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Fayaqulu, dan kemudian Nabi Nuh mengatakan, lastu hunakum, aku, ini bukan hakku. Wa yazkuru khati'atahu, kemudian Nabi Nuh menyampaikan kesalahannya. Itu Ibrahim alladhi ittakhadahu Allahu khalila, datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilullah. Fayatunahu, dan akhirnya mereka pun berpindah kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulu, maka Nabi Ibrahim mengatakan, lastu hunakum, ini bukan hakku. Wa yazkuru khati'atahu, kemudian Nabi Ibrahim pun menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Kemudian merekomendasikan, itu Musa alladzi kallamahu Allah, datanglah kalian kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang merupakan makhluk yang pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung. Fayatunahu, lalu mereka berpindah kepada Nabi Musa. Fayaqulu, dan Nabi Musa mengatakan, lastu hunakum, ini bukan hakku. Fayazkuru khati'atahu, dan disebutkan kesalahan-kesalahan Nabi Musa. Itu Isa, direkomendasikan agar datang kepada Nabi Isa. Fayatunahu, mereka pun berpindah kepada Nabi Isa. Fayaqulu lastu hunakum, Nabi Isa pun mengatakan, ini bukan hakku. Itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, datanglah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, karena dia adalah nabi
yang telah diampuni dosanya yang sebelum dan setelahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hadis ini, fayatuni, akhirnya mereka pun mendatangiku. Fa astadzinu ala rabbi, dan aku minta izin kepada Rabbku. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan, ketika Rabbku melihatku maka aku pun bersujud. Fayada'uni ma syaa, Allah memberikan izin kepadaku untuk berdoa sekehendaknya. Tsumma yuqalu li, kemudian mengatakan kepadaku, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Wa qul yusma, katakan maka permintaanmu akan didengar. Washfa tushaffa, berilah syafaat maka syafaatmu akan dikabulkan. Fa arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku. Fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, maka aku memuji Rabbku dengan pujian yang diajarkannya kepada aku. Tsumma ashfa'u, kemudian aku memberikan syafaat. Fayahuddu li haddan, dan dia menentukan kepadaku orang-orang yang ditentukan untuk boleh mendapatkan syafaat. Tsumma ukhrijuhum minan nari, aku keluarkan mereka dari neraka. Wa udkhiluhumul jannata, dan aku dimasukkan mereka ke dalam surga. Tsumma ad'u, kemudian aku kembali berdoa. Fa aqa'u sajidan mithlahu, dan aku bersujud seperti sebelumnya. Fi tsalitsati awir rabi'ati, untuk sujud yang ketiga atau yang keempat. Hatta ma baqiya finnar, sampai tidak ada yang tersisa di neraka, illa man habasahul Qur'an, kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Qur'an. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, hadis dengan derajat kesahihan yang paling tinggi, artinya tidak diragukan derajat kesahihannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 6565. Lafaz ini milik Bukhari, wal lafdhu lil Bukhari. Sedangkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 193. Lafaz Muslim agak berbeda sedikit dari lafaz Imam Bukhari. Taib, dari hadis yang mulia ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 11 faidah. Jadi hadisnya panjang, maka kita bisa mengeluarkan 11 pelajaran insyaallah. Baik, pelajaran yang pertama, faidah yang pertama yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah beratnya kondisi manusia ketika di mahsyar. Beratnya kondisi manusia ketika di mahsyar. Beratnya kondisi manusia ketika di mahsyar. Kita tahu bahwa setelah ditiupkannya tiupan kebangkitan yang berjarak 40 dari tiupan kehancuran, tiupan kiamat ke tiupan kebangkitan, maka manusia akan bangkit dari kubur mereka. Mereka akan bangkit berjalan menuju ke mahsyar, sebuah tempat yang sangat luas, yang tidak ada bagian tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kembali matahari yang sempat hancur ketika kejadian kiamat. Maka Allah datangkan kembali matahari, dan matahari didekatkan sedekat 1 mil. Kondisi manusia ketika itu, ketika dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dihitan, dalam kondisi matahari yang sangat dekat. Kalaulah itu bukan kehidupan akhirat, maka niscaya manusia akan terbakar dengan panasnya matahari saat itu. Karena sangat dekat sekali. Sekarang saja dengan jarak jutaan kilometer, matahari sangat jauh, kita merasakan terik di siang hari. Dan kita berbusana, kita berpakaian. Bagaimana kiranya kondisi seorang tidak berpakaian, sehingga kulitnya akan langsung terpapar dengan panasnya matahari yang sangat dekat.
Sehingga ketika itu manusia akan berkeringat, berpeluh. Ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke pundaknya, ada yang sampai ke telinganya, bahkan ada yang sampai tenggelam karena keringatnya. Dan ketika itu manusia tidak ada yang minum. Haus mereka, panas mereka, sesak mereka, dan itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yaitu setengah dari 50.000 tahun lamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Miqdarun nisfu yaumin min khamsina alfasana. Yang lamanya mereka berdiri itu adalah setengah dari 50.000 tahun. Jadi mereka berdiri selama 25.000 tahun lamanya. Wa yuhawwinu dzalika 'alal mu'min katadalli syamsi lil ghurubi ila an taghruba. Tapi bagi orang-orang yang beriman, Allah mudahkan seperti hanya menunggu matahari yang akan terbenam. Karena demikian lamanya kehidupan di mahsyar, ini masih menunggu ya, belum ada hisab, belum pembagian kitab, sirat belum dibentangkan, bahkan neraka belum didatangkan. Ini masih di padang mahsyarnya. Itu manusia menunggu dalam waktu yang sangat lama. Sehingga ketika mereka tahu mereka menanti dalam waktu yang panjang itu, ketika mereka ingat kehidupan dulu di dunia, maka mereka merasa tidak hidup di dunia kecuali hanya sebentar saja. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan manusia, ketika di mahsyar, maka mereka merasa tidak tinggal di dunia illa sa'atan min nahar, kecuali secuil dari siang hari saja. Di akhir surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan orang-orang di mahsyar ketika mereka tahu kondisi berat di mahsyar dan tunggu yang sangat lama. Belum ada persidangan waktu itu, ini masih menunggu saja. Maka mereka mengatakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kata mereka, kita seolah-olah tidak pernah tinggal di dunia. Illa 'ashiyatan. Ashiyah adalah waktu antara zuhur dengan asar, atau zuhur sampai terbenam matahari, itu ashiyah. Au duhaha, atau ketika hari ini, ketika pagi ini, antara waktu terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Itulah 60, 70, bahkan 100 tahun yang manusia berebut dunia di dalamnya. Itu hanya ashiyah au duhaha. Hanyalah sebentar sekali jika dibandingkan dengan kehidupan panjang setelah kematian. Maka ketika itu manusia merasakan panas yang luar biasa, kondisi yang sangat sesak, dan akhirnya mereka pun mendatangi para nabi dan rasul untuk minta disegerakan persidangan atau hisab. Dan kembali lagi yang kita sampaikan bahwa matahari akan Allah dekatkan kepada mereka dan kondisi menjadi sangat berat untuk manusia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Suatu ketika kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu undangan jamuan makan. Farufi'a ilaihi dhira'u. Maka disuguhkan kepada Nabi paha kambing, dan itu adalah kesukaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan. Maka beliau pun kagum ya, bagaimana potongan kambing itu tersedia dengan cepat ya, dengan cepat dan matang kepada beliau, dan akhirnya beliau pun menggigitnya gitu, menikmati hidangan tersebut. Waqala, kemudian beliau setelah itu mengatakan, ana sayyidul qaumi yaumal qiyamah. Setelah menikmati paha kambing tadi, beliau mengatakan, aku adalah sayyidul qaumi, tuannya manusia pada hari kiamat. Hal tadruna bima, tahukah kalian mengapa
aku dijadikan sebagai sayyidul qaum atau tuannya manusia ketika itu. Kemudian beliau mengatakan, ya juma'ullahul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Allah kumpulkan manusia di padang luas yang satu. Fayubsiruhumun nadhiru wa yusmi'uhumud da'i. Dan di padang itu, tanah yang lapang itu, mereka bisa melihat semua manusia yang ada, karena nggak ada penghalangnya, nggak ada yang tinggi menjulang. Dan wa yusmi'uhumud da'i, dan semua suara itu terdengar. Yang kita sering sampaikan, kenapa dijadikan mahsyar, tidak dijadikan bulat? Karena supaya ketika ada persidangan di ujung kanan, itu manusia di ujung kiri pun bisa melihat, itu ada yang disidang begitu. Dan suaranya terdengar tanpa pengeras. Dijadikan mahsyar, itu terlihat semuanya. Kemudian watadnu minhum syamsu, dan Allah mendekatkan matahari sedekat 1 mil. Fayaqulu ba'dun nas, dan sebagian manusia akan berkata, ala tarawna ila ma antum fihi ila ma balaghakum. Mereka mengatakan, apakah kalian tidak melihat kondisi kalian sekarang ini? Artinya kita kepanasan sekarang ini. Ala tanduruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum. Apakah enggak ada yang berinisiatif kita minta kepada Allah agar segera disidang, supaya segera pindah tempat, enggak di mahsyar. Kalaulah seorang harus masuk neraka, biar segera ke neraka. Kalau dia mendapatkan surga, biar segera pindah ke surga. Tidak tertahan di mahsyar begitu. Ini gambaran kondisi, salah satu gambaran ketika di mahsyar mereka akan merasakan panas, merasakan kelelahan, dan mereka harus menderita, sehingga mereka pun berinisiatif untuk coba datangi orang-orang penting. Coba kita ke Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Itu cerita kenapa keluar pernyataan tadi itu, karena mereka merasa kesulitan atau keberatan tersiksa di padang mahsyar. Taib. Kemudian kita berpindah pada faedah yang kedua, yaitu faedah dari hadis Anas bin Malik ini. Faedah kedua adalah keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan dalam hadis tadi, hadis yang awal tentang manusia yang berada di mahsyar dan mereka merasakan kepanasan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mendatangi Nabi Adam. Fayatuna Adam, datanglah mereka kepada Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam yang dipilih? Karena menurut mereka, kata mereka yang disampaikan kepada Nabi Adam, antalladzi khalaqakallahu biyadai. Engkaulah satu-satunya makhluk yang diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Nabi Adam. Makhluk yang lainnya dilahirkan, Nabi Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa nafakha fika min ruhi. Allah tiupkan kepadamu ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan tidak ada makhluk yang diperintahkan untuk malaikat sujud kepada makhluk itu kecuali engkau. Itu engkau Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka setelah menunjukkan keutamaan Nabi Adam di atas seluruh makhluk, mereka mengatakan fashfa' lana inda rabbina. Maka tolong mintakan syafaat agar kita segera diproses untuk persidangan sehingga bisa keluar dari mahsyar ini. Maka Nabi Adam mengatakan, lastu hunakum. Aku tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Fayazkuru khati'atahu. Kemudian Nabi Adam memberikan alasan kesalahan-kesalahan yang beliau pernah lakukan. Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah nabi yang pertama kali, makhluk manusia yang pertama kali yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, yang malaikat diperintahkan bersujud kepada beliau. Namun Nabi Adam ini juga pernah melakukan sebuah kesalahan, dan karena kesalahan itu, ketawaduan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka beliau malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan keutamaan tersendiri para nabi dan rasul. Jadi mereka malu, merasa nggak pantas kayaknya kalau ana yang minta kepada Allah. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin.
kebaikan orang yang baik itu keburukan bagi orang yang dekat dengan Allah. Jadi kadang secara kasat mata itu biasa gitu. Itu kesalahan yang ma'dzur, yang bisa ditolerir, yang bisa dimaklumi. Itu bagi kita manusia biasa. Tapi bagi karangan muqarrabin itu sebuah keburukan. Sebuah keburukan. Sama seperti misalnya kalau ada orang awam itu belajar misalnya dengan atau makan di pinggir jalan misalnya, itu biasa, itu orang awam. Tapi bagi seorang talibul ilm atau bahkan seorang ulama itu makan di pinggir jalan itu mengurangi muru'ah, kewibawaan. Tidak dosa, tapi tidak pantas begitu. Karena mereka sudah level-level yang sangat tinggi. Demikianlah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka beliau tidak bisa memintakan syafaat karena beliau merasa punya kesalahan. Taib. Permasalahannya apa kesalahan Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Di antara kesalahan Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang meskipun Allah berikan ampunan kepada beliau adalah memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati ketika di surga. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya penjelasan dari potongan hadis ini, dan kita perlu tahu ikhwati fillah, di dalam mensyarah hadis itu kita perlu mengumpulkan semua riwayat, jam'ur riwayah. Riwayat yang pendek dijelaskan dengan riwayat yang lebih luas. Jadi di dalam syarah hadis itu ada 3 metodologinya atau 3 urutan tahapan pensyarahan atau 3 tahapan dalam mensyarah hadis. Yang pertama, hadis disyarah atau dijelaskan dengan Al-Quran. Nanti insya Allah ada di hadis kita ini. Jadi hadisnya pendek, penjelasannya ada maktub, tertulis di dalam Al-Quran. Jadi ringkas, kemudian dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua, hadis disyarah, dijelaskan oleh hadis lain yang lebih rinci. Nah, contohnya nanti ini kita bacakan. Jadi di dalam hadis Bukhari hanya mengatakan wa yadhkuru khati'atahu. Kemudian Nabi Adam menyebutkan kesalahannya. Kesalahannya apa? Enggak disebutin di situ. Adanya di dalam riwayat yang lainnya. Sehingga haruslah jam'ur riwayah. Kita kumpulkan semua riwayat jalur-jalur periwayatan yang riwayatnya sedikit dijelaskan dengan yang redaksinya lebih panjang. Sehingga hadis disyarah dengan hadis yang lainnya. Kemudian level yang ketiga di dalam syarah hadis adalah hadis disyarah dengan perkataan para ulama. Dan alhamdulillah hampir semua kitab-kitab hadis ada syarahnya sekarang. Bukhari ada Fathul Bari, ada Umdatul Qari, dan yang lainnya ada Irsyadus Syari, dan yang lainnya ada banyak. Kemudian di Muslim ada syarahnya Imam Nawawi Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Di Tirmidzi ada Tuhfatul Ahwadhi, dan yang lainnya sangat banyak sekali. Intinya kita cukup merujuk di syarah-syarah yang sudah dibuat oleh para ulama. Baik, mungkin sebagai tambahan ilmu ya. Tahapan dalam mensyarah hadis tadi ada 3. Yang pertama apa? Hadis disyarah oleh Al-Quran. Yang kedua, hadis dengan hadis. Yang ketiga, hadis dengan perkataan ulama. Sudah cukup. Jadi kita nggak perlu membuat syarah sendiri karena sudah ada ulama yang pakar di situ. Taib. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, tentang kesalahan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaqulu Adam, maka Adam mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini sangat murka sekali. Lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Yang tidak pernah Allah murka sebelum dan setelah ini. Ini murka Allah yang sangat besar sekali, kata Nabi Adam. Wa innahu qad nahani anis syajarati. Ini kesalahannya disebutin Nabi Adam, tapi riwayat yang lain. Wa innahu qad nahani anis syajarati. Aku ini dulu pernah dilarang untuk mendekati sebuah pohon, fa'asaituhu nafsi, dan aku bermaksiat, melakukan kesalahan sampai memakan pohon buah itu. Kemudian kata Nabi Adam, nafsi, diri sendiri, aku nggak bisa. Jadi kesalahan Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu mendekati pohon yang terlarang, bahkan sampai memakannya sehingga terbukalah auratnya, dan Nabi Adam pun mengambil warakil jannah, mengambil daun-daunan surga untuk menutupi auratnya.
Kemudian beliau mengatakan, idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lainnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya tentang Nabi Adam yang diperintahkan untuk tidak mendekati pohon yang terlarang. Allah berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Allah berfirman kepada Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kalian boleh melakukan atau tinggal di mana saja yang kalian kehendaki, cuman satu aja larangannya, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Dekat aja jangan, apalagi sampai mengambil, memakan dari buahnya. Kenapa? Fatakuna minadh dhalimin. Karena kalau sampai mendekat, apalagi sampai makan, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Setan atau iblis ya, waktu itu berusaha membujuk Nabi Adam. Karena ini tahu, ini larangannya. Supaya Nabi Adam dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibujuk. Bahkan Iblis pun sempat akhirnya bersumpah. Bahwa ini aku benar-benar menasihati engkau. Ini Allah nggak ingin kau tinggal di sini selamanya. Sehingga kalau sampai makan buah itu, maka kekal di sini. Akhirnya dengan berbagai cara, akhirnya pun terjadilah apa yang terjadi. Sehingga Nabi Adam pun akhirnya diturunkan ke bumi, turunkan ke dunia pada hari Jumat. Jadi Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat sore, dan sebelum berganti hari sudah diturunkan ke bumi. Kemudian Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah dengan taubat yang diterima oleh Allah dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan perlu kita ketahui ya bahwasanya kesalahan Nabi Adam ini sudah Allah ampuni. Jadi meskipun ada kesalahan tapi sudah Allah ampuni. Allah berfirman di ayat yang lainnya, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Allah Subhanahu wa taala mereka keduanya memakan dari buah dari pohon itu, lalu nampaklah aurat mereka. Nampaklah aurat mereka keduanya. Kemudian mereka pun mengambil daun surga untuk menutup aurat mereka. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Rabbnya dan dia pun tersesat. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Dan kemudian dia meminta, dia bertaubat kepada Rabbnya, kemudian Allah memberikan petunjuk. Artinya Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi sebenarnya Nabi Adam itu sudah tidak punya dosa lagi sebenarnya. Tapi kembali lagi, karena beliau adalah seorang nabi, merasa ada kesalahan itu kayak tidak tepat begitu, memintakan syafaat untuk manusia. Tapi yang jelas dosa Nabi Adam sudah diampuni. Baik. Kemudian kita masuk pada pelajaran yang ketiga, yaitu keutamaan Nabi Nuh alaihi salam. Keutamaan Nabi Nuh alaihi salam. Keutamaan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Adam tidak bisa memenuhi permintaan manusia saat itu, maka dia mengatakan, "I'tu Nuhan." Datanglah engkau kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena dia adalah awwala rasulin ba'athahu Allah. Dia adalah rasul yang pertama kali Allah utus di muka bumi ini. Fayatunahu fayaqulu lastu hunakum wa yadhkuru khati'atahu. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, aku enggak punya hak untuk ini, dan beliau menyebutkan kesalahannya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah rasul pertama kali. Berdasarkan hadis ini, awwala rasulin. Nabi Adam itu nabi yang pertama, sedangkan rasul pertamanya adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Adapun Rasulullah itu nabi dan rasul. Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi dengan surat Al-Alaq, dan diangkat sebagai seorang rasul dengan surat Al-Mudaththir atau surat Al-Muzammil. Jadi tidak lama menjadi rasulnya, tapi sempat nabi juga. Artinya berbeda antara nabi dengan rasul. Bedanya apa? Kalau nabi itu syariatnya itu untuk dirinya, sedangkan dan dia tidak punya syariat baru, biasanya begitu.
Adapun Rasul itu dirinya dan umatnya. Dan biasanya Rasul ini punya syariat baru. Baik itu mengganti atau menyempurnakan dari Rasul yang sebelumnya. Sehingga ketika misalnya akan datang Nabi setelah Nabi Nuh, misal begitu, maka Nabi ini dia harus ikut syariatnya Nabi Nuh. Karena dia nggak punya syariat baru. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Taib. Nabi Nuh adalah salah satu dari 5 Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang terpilih. Dari 5 itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia tergelincir pada kesyirikan. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, atau sampai sebelum Nabi Nuh itu nggak ada kesyirikan. Kemudian mulai muncul kesyirikan, datangkanlah Nabi Nuh untuk mendakwahi mereka agar taubat dari kesyirikannya. Apa kesyirikan mereka? Mereka syirik menyembah berhala. Dari mana berhala itu? Dulu mereka ini, berhala-berhala itu adalah patungnya orang-orang solih. Jadi orang yang solih dibuatkan patung supaya dikenang, supaya diingat, kemudian generasi kesekian akhirnya patung-patung itu pun disembah. Akhirnya datanglah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, dan Nabi Nuh ini adalah Nabi yang dakwahnya paling panjang. Beliau berdakwah selama 950 tahun lamanya. Nabi Nuh ini dikatakan sebagai bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena ketika terjadi taufan, badai besar, air bah yang menenggelamkan seluruh manusia, kecuali orang yang berada di perahunya Nabi Nuh, di kapalnya Nabi Nuh, maka tidak ada manusia setelah itu, karena semuanya sudah mati, kecuali dari jalurnya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 3 anak. Nah, akhirnya dari 3 anak yang selamat ya. Maka dari situ lahirlah generasi-generasi manusia. Maka dikatakan bapak manusia yang kedua. Karena pertamanya Nabi Adam. Itu sempat ditenggelamkan dengan banjir yang paling besar ketika itu. Dan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu dengan kejadian taufan atau banjir besar itu menjadikan bangunan Ka'bah itu runtuh. Jadi disebutkan di sebuah pendapat bahwa Ka'bah itu sudah ada sebenarnya sejak zaman Nabi Adam, tapi runtuh atau hilang terkena banjirnya Nabi Nuh. Sehingga dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim berdiri di makomnya itu, makom Ibrahim untuk berdiri membangun Ka'bah, itu sebenarnya sudah ada pondasinya. Tapi waktu itu hilang karena kena banjirnya Nabi Nuh, akhirnya dibangun kembali bersama Ismail. Dan Ka'bah itu bentuknya persegi panjang. Jadi bukan kotak seperti sekarang, tapi persegi panjang. Hijir Ismail yang U itu dulu masuk area Ka'bah. Kenapa kok hanya dijadikan seperti itu? Waktu itu bangsa Arab ketika membangun Ka'bah ya, sempat juga terkena banjir pada masa jahiliyah ya, setelah paskanya Nabi Ibrahim. Maka mereka membangun dan mereka meyakini bahwa ini tempat suci, ini adalah poros peribadahan umatnya Nabi Ibrahim ya. Maka mereka tidak ingin membangun Ka'bah dengan harta yang haram. Mereka iuran, mengumpulkan dana, dan diinstruksikan dana yang dikumpulkan harus yang benar-benar suci dan bersih dari yang syubhat, apalagi yang haram, menurut versi mereka. Sehingga dikumpulkanlah dana, waktu itu dibangun bangunan, dananya kurang. Padahal mereka tahu ini kurang nih bangunannya. Akhirnya untuk membuat tanda supaya enggak dijadikan artinya tahu bahwa inilah Ka'bah, akhirnya dibuatlah U itu. Jadi ini masuk area Ka'bah, maksudnya begitu. Makanya bagi orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah, cukup dia sholat di Hijir Ismail. Karena itu masih masuk area Ka'bah. Dan ketika seorang tawaf, maka tidak boleh masuk di dalam Hijir Ismail, karena itu masih area Ka'bah. Baik. Kembali lagi dalam kisah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh adalah bapak yang kedua, karena semua manusia itu ditenggelamkan oleh Allah kecuali jalurnya anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Taib. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi Nuh wa yadhkuru khati'atahu. Nabi Nuh menyebutkan kesalahannya. Apa kesalahannya Nabi Nuh? Kesalahannya Nabi Nuh adalah memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala anaknya agar diselamatkan ketika terjadi taufan banjir besar.
Lalu beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menganggap itu sebagai sebuah permintaan tanpa ilmu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis Bukhari nomor 7440, wa yaqulu lastu hunakum. Nabi Nuh mengatakan ini bukan hakku. Wa yadhkuru khati'atahu, dan disebutkan kesalahannya. Apa kesalahannya? Allati asaba su'alahu rabbahu bighairi ilmin, kata Nabi Nuh. Karena aku dulu pernah meminta kepada Rabbku permintaan tanpa ilmu. Jadi tanpa ilmu, hanya perasaan bapak kepada anak saja karena sayang kepada anaknya, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ikhwati fillah menjelaskan hadis dengan Al-Qur'an. Hadis tadi, hadis Anas bin Malik, dijelaskan oleh Allah terutama dalam permasalahan kesalahan Nabi Nuh, dijelaskan oleh Allah dalam surat Hud ayat 45 dan 47. Itu ada penjelasan yang lebih luas tentang kesalahan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang menjadikan beliau merasa tidak layak untuk memintakan syafaat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nada nuhun rabbahu. Nabi Nuh meminta kepada Rabbnya, faqala rabbi inna bani min ahli. Wahai Rabbku, sungguhnya anakku bagian dari keluargaku. Wa innaka wa'dakal haqqu. Sesungguhnya engkau telah berjanji, sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu bukan termasuk bagian dari keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya amalannya itu bukan amalan yang baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Maka janganlah engkau minta kepadaku sesuatu yang tanpa ilmu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkanmu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Engkau jangan minta dengan doa seperti ini. Qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilmun. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari permintaan yang tidak menggunakan ilmu. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak memberikan ampunan kepada aku, tidak merahmatiku, maka aku tentu termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ini ketika minta itu karena ini anaknya begitu. Sehingga ditegur oleh Allah itu permintaan yang tanpa ilmu. Dan yang menarik ikhwati fillah, bagaimana cara Allah menunjukkan kesalahan anaknya, seorang anak kepada bapak. Allah mengatakan innahu amalun ghairu shalih. Allah tidak katakan ini orang buruk, ini orang banyak maksiat, tidak. Amalan anak ini kurang terpuji, bahasa kita begitu. Maka seperti inilah ketika kita akan menyebutkan kesalahan anak kepada orang tuanya. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa diksi yang tidak tepat. Mohon maaf, putra panjenengan kurang pandai, kurang semangat. Harus begitu. Jangan mengatakan ini malas, ini jangan. Allah mengatakan innahu amalun ghairu shalih. Kenapa? Karena yang diajak bicara ini orang tuanya loh. Yang bagaimanapun dia akan cinta kepada anaknya. Karena hukum asalnya orang tua pasti bela anaknya meskipun salah. Jadi Allah menyebutkan innahu amalun ghairu shalih. Allah tidak ingin menyakiti perasaan Nabi Nuh yang cinta kepada anaknya. Tapi ini sebuah kesalahan yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Nabi Nuh pun akhirnya tidak bisa tidak bersedia untuk mintakan syafaat. Setiap nabi itu selalu memiliki doa pamungkas ya. Doa pamungkas yang satu-satunya kalau itu dikabulkan maka itu efeknya besar. Dan Nabi Nuh sudah mengeluarkan doa pamungkasnya untuk membinasakan kaumnya yang tidak beriman. Karena Nabi Nuh itu berdakwah sangat lama dan yang mengikuti dakwahnya tidak banyak. Enggak banyak dari sekian orang yang dakwah di dunia ini, enggak ada nabi, enggak ada rasul kecuali beliau waktu itu, semuanya didakwai, tapi yang ikut dakwahnya Nabi Nuh tidak banyak. Maka akhirnya Nabi Nuh pun mengeluarkan doa pamungkasnya sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sangat murka pada hari ini yang belum pernah dia murka kecuali pada sebelum dan setelahnya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Aku dulu punya doa yang mustajab untuk kaumku.
Kemudian akhirnya beliau mengatakan nafsi 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 idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada nabi yang lainnya. Doanya Nabi Nuh disebutkan oleh Allah dalam surat Nuh, Rabbi inni. Ketika sudah puncak ya, sudah kapalnya dicela, bahkan dilempari kotoran, sudah pada puncaknya dan Nabi Nuh yakin ini diteruskan pun nggak akan ada yang beriman. Maka Nabi Nuh mengeluarkan doa pamungkasnya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang kafir pun tersisa di atas muka bumi ini. Ini doa pamungkasnya. Semuanya dihabiskan semuanya. Maka tidak ada cara yang lebih cepat kecuali datangkan air bah. Akhirnya semuanya meninggal dunia kecuali yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi setiap nabi itu punya doa mustajab dan Nabi Nuh doa mustajabnya sudah dikeluarkan untuk mendatangkan banjir besar. Baik, sekarang kita masuk pada faedah yang keempat, keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, disebutkan dalam hadis tadi, rekomendasi Nabi Nuh adalah itu Ibrahim allati ittakhadahu Allahu khalila. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim yang merupakan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fayatunahu, akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Lastu, dia mengatakan lastu hunakum wa yadhkuru khati'atahu. Aku tidak berhak untuk memberikan syafaat dan beliau pun menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Nabi Ibrahim ini diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nabi yang lainnya. Salah satunya Nabi Ibrahim dijadikan sebagai khalil, kekasihnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai hamba kesayangannya. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang wafa, nabi yang selalu mengikuti perintah yang Allah berikan, dan perintah itu perintah-perintah yang berat. Itu keutamaan Nabi Ibrahim di atas semua nabi-nabi yang ada. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berikhitan usia 80 tahun, yang sudah cukup umur. Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Dan beberapa yang lainnya yang rata-rata berat ya, diperintahkan untuk meninggalkan Hajar di padang di Makkah. Ada beberapa ujian-ujian Nabi Ibrahim itu ujian-ujian yang tidak ringan, dan semuanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Taib, Nabi Ibrahim ini pernah melakukan kesalahan, yaitu berupa dusta, yang sebenarnya bukan dusta yang berdosa. Tapi kembali lagi, karena beliau adalah orang yang demikian tinggi derajatnya, itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba yauma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Hari ini Allah murka yang tidak murka sebelum dan setelahnya. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadibatin. Aku dulu pernah dusta sebanyak 3 kali. Nafsi, 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 idhabu ila ghairi. Diri kalian sendiri, diri kita sendiri, pergilah kalian kepada selainku. Apa dustanya Nabi Ibrahim? Dan ini sebuah kesalahan menurut beliau. Dustanya ada 3. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu mengaku sakit, ya, padahal beliau tidak sakit. Dan beliau punya rencana, jadi kaumnya itu ada ritual peribadahan, Nabi Ibrahim diajak ikut perayaan itu. Maka dia mengatakan, ini sakit, aku ini sedang sakit. Artinya dia punya rencana nanti ketika sudah pada ngumpul di sana, tak hancurkan itu berhala-berhalanya gitu. Artinya sakit, Nabi Ibrahim itu dia sakit hati gitu. Kok mereka ini melakukan kesyirikan begitu? Kok enggak menyembah kepada Allah? Itu. Tapi secara zahir ini adalah ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan beliau tidak sakit. Akhirnya ketika itu dihancurkan semua berhala yang ditinggalkan oleh kaumnya, kecuali berhala yang paling besar dan dikalungkan kapak di berhala tersebut. Ini dusta yang pertama ya. Kemudian dusta yang kedua yang dianggap dusta ya, meskipun sebenarnya tidak, yaitu ketika Nabi Ibrahim dipanggil setelah ketahuan bahwa pelaku pengerusakan berhala itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dipanggillah Nabi Ibrahim. Kemudian ditanya, apakah kamu yang menghancurkan berhala ini? Maka Ibrahim mengatakan,
yang menghancurkan yang besar itu, yang berhala yang besar itu. Jadi yang besarnya nunjuk ke sana, kemudian ketika itu setelahnya nunjuk ke diri sendiri, yang besar. Nah gitu, yang besar itu. Jadi dia itu pengen menunjukkan bahwa seolah-olah pelakunya adalah berhala terbesar. Akhirnya mereka mengangkat nggak mungkin gitu. Iya, ingin membangun diskusi kepada orang-orang musyrik saat itu. Padahal yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, dustanya adalah ketika Raja Namrus yang zalim itu ketika ditanya tentang Sarah, siapa dia di sebelahmu? Jadi Nabi Ibrahim itu pernah mengungsi ya, mengungsi karena kalau tidak salah karena waktu itu Mesir sedang kering ya. Jadi ada permasalahan, beliau mengungsi keluar, masuklah ke kerajaannya Namrus, dan Namrus ini suka mengkoleksi wanita-wanita cantik, yang nama juga raja ya. Nah, ketika datanglah Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah, dan Sarah ini qatifillah adalah wanita tercantik di muka bumi ini setelah Hawa. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya, ma'ajmalan nisa ba'da Hawa Sarah. Tidak ada wanita tercantik di muka bumi ini setelah Hawa kecuali Sarah. Jadi Sarah ini wanita paling cantik. Dan ketika ditanya siapa wanita itu, Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku. Saudariku artinya ingin mengatakan saudari seiman begitu. Karena waktu itu nggak ada yang beriman kecuali dua orang itu aja, Ibrahim dan istrinya Sarah. Dan Sarah diberikan ujian dengan tidak memiliki keturunan kecuali di usia senjanya. Kenapa sampai mengatakan begitu? Karena kalau sampai tahu ini istrinya, maka raja itu akan punya skema untuk bagaimana memisahkan Ibrahim dengan istrinya. Sudah dikatakan begitu saja, Sarah ini sempat di karantina. Meskipun ketika akan dijamah oleh Raja Namrus, Sarah pun berdoa dan kehormatan Sarah pun tetap terjaga. Tidak sampai tersentuh oleh Raja Namrus. Ringkasnya begitu. Tapi sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, fayaqulu lastu hunakum inni kadzabtu fil islami thalatha kadibatin. Aku pernah berdusta dalam Islam selama sebanyak 3 kali. Agama semua nabi itu sama, itu agama Islam. Wallahi in jadala bihinna illa an dinillahi, yaitu demi Allah dusta tersebut tidak dilakukan kecuali untuk membela agama Allah. Yaitu pertama dia itu ia mengatakan inni sakim, aku ini sedang sakit. Wa qauluhu qala bal fa'alahu Allahu kabiruhum hadza. Nah, itu. Jadi ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini, dia mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan itu yang gede ini gitu. Kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun, maka tanya kepada berhala itu kalau dia bisa bicara, gitu Nabi Ibrahim. Wa qauluhu, dan perkataan untuk istrinya limraatihi hina ata 'alal malik, ketika datang kepada Raja Namrus, maka dia mengatakan siapa dia? Dia katakan ukhti, ini saudariku. Wa innahu la yuhimmuni al-yauma illa nafsi. Padahal saat itu tidak, yang aku pikirkan adalah diri sendiri, yaitu nggak ada yang beriman kecuali hanya mereka berdua. Dan sebenarnya 3 kalimat ini kembali lagi adalah ucapan sindiran yang jika ditakwilkan maka tidak mengandung kedustaan. Namun karena zahirnya itu dusta ya, nggak sesuai dengan kenyataan, maka dianggap sebagai sebuah kesalahan. Jadi boleh ya, di dalam syariat kita itu boleh kita tidak menyampaikan sesuai dengan kenyataan, tapi juga nggak dusta. Jadi itu boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Karena kalau sering-sering ya akhirnya orang nggak percaya. Kayak tadi, jadi orang itu menganggapnya dekat, kita mengatakan yang maksudnya jauh. Pernah suatu ketika ya Rasulullah itu ketika dalam perang Badar ya, saya ingat perang Badar, tanya kepada seorang pengembala, seorang Arab Badui gunung, di mana posisi orang Quraisy sekarang dan di mana posisi Muhammad. Orang dia ini Rasulullah Muhammad begitu. Kata orang itu, aku nggak mau ngasih tahu, kecuali kalian mau ngasih tahu dari mana kalian datang gitu. Kata Nabi, aku akan kasih tahu dari mana aku datang setelah kamu kasih tahu di mana posisi Quraisy, di mana posisi Muhammad. Gitu. Akhirnya ini kan strategi perang ya. Kemudian kata orang ini, posisi Quraisy sekarang berada di sini dan posisi Muhammad berada di situ kalau informasiku tidak salah. Dan ternyata benar, orang itu benar.
Dia tahu kan, dia kan pengembala kan bisa lihat manapun, nggak dicurigai sebagai mata-mata. Kemudian ganti orang tanya, sekarang kalian dari mana? Maka dia mengatakan, nahnu min ma. Gitu. Kami dari ma. Ma artinya dari air mani. Sedangkan orang ini nangkepnya, oh dari kabilah ma. Oh dari kabilah yang jauh sana. Jadi mereka nangkepnya jauh, sedangkan maksudnya Nabi adalah air mani. Karena kalau dibuka ya saya Rasulullah. Loh berarti di sini gitu kan. Jadi itu kembali lagi diperbolehkan kita tidak menyampaikan yang tidak sebenarnya, tapi tidak terjerumus pada dusta. Kita memaksudkan yang jauh, orang menganggapnya yang dekat. Tapi kembali lagi, ini jangan sering-sering. Ya. Kalau terjepit, kita mengatakan seperti itu. Tapi tidak boleh sering-sering. Sama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, semacam tadi. Tapi kemudian yang kelima adalah keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Utamaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis tadi, "I'tu Musa alladhi kallamahu Allah." Datanglah kalian kepada Nabi Musa yang merupakan makhluk yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Fayaqulu lastu hunakum fayadhkuru khati'atahu. Nabi Musa pun mengatakan ini bukan hakku, dan Nabi Musa menyebutkan kesalahannya. Nabi Musa ini adalah nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Yang paling utama dari sekian nabi Bani Israel adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan syariat yang paling besar di kalangan Bani Israel adalah syariat yang ada dalam Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa adalah nabi yang kisahnya disebutkan paling banyak dalam Al-Quran dibandingkan dengan nabi lain. Meskipun kisah yang paling bagus adalah kisahnya Nabi Yusuf karena disebutkan dengan runut berdasarkan kronologi. Adapun kisahnya Nabi Musa ini biasanya terpecah di beberapa surat di dalam Al-Quran. Nabi Musa ini adalah satu-satunya makhluk yang diajak bicara oleh Allah secara langsung ketika di dunia. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung, yang ketika itu tidak ada nabi yang langsung berdialog dengan Allah kecuali hanya Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Yang langsung ya, yang langsung tanpa ada perantara malaikat. Ketika dipanggil untuk Isra Mi'raj dan diangkat ke langit untuk mendapatkan perintah salat. Nabi Musa berada di Bukit Tur waktu itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa sempat pingsan karena ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya gunung pun hancur karena tidak mampu. Nabi Musa akhirnya pingsan. Taib, apa kesalahannya Nabi Musa? Nabi Musa itu dulu pernah tergelincir dalam satu kesalahan, yaitu membunuh jiwa yang tidak diizinkan untuk dibunuh, yaitu dari orang Kipti, dari kaumnya Fir'aun, yang waktu itu sedang berkelahi dengan seorang dari Bani Israel, kaumnya Musa. Jadi Fir'aun dengan Musa ini beda kaum ya. Kalau Musa dari Bani Israel, kalau Fir'aun dari Kipti. Dari Kipti. Nah, tapi Nabi Musa sempat diadopsi oleh Fir'aun. Sempat dibesarkan oleh istrinya Fir'aun. Nah, suatu ketika itu ada orang yang berkelahi, bertengkar. Dua orang itu, orang Bani Israel ini kalah gitu. Dia datang kepada Nabi Musa, diadukan, begini begitu, dan Nabi Musa melihat, ini kaumku ini, itu kaumnya Fir'aun. Maka langsung orang dari kaumnya Fir'aun dipukul dan langsung mati. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Qasas, kejadian itu, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Maka Nabi Musa pun masuk ke dalam kota, yaitu kota Memphis ya, ketika penduduknya sedang lengah, ketika tengah hari, artinya penduduknya sedang istirahat begitu. Fawajada fiha rajulaini yaktatilani. Maka datanglah atau didapatilah dua orang di kota itu, dua orang yang sedang berbunuh-bunuhan atau sedang bertikai begitu. Hada min syi'ati wa hada min aduwihi. Salah satu itu dari kelompoknya atau golongannya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, wa hada min aduwihi. Tapi ini satunya dari musuhnya, itu dari kaumnya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka tahu Nabi Musa datang, Nabi Musa ini sangat kuat ya. Maka
yang kaumnya Nabi Musa ini pun minta perlindungan, minta bantuan kepada Nabi Musa atas musuhnya tersebut. Fawakazahu Musa faqabada alaihi. Maka Nabi Musa pun karena tahu ini kaumnya segera dibantu dan dipukul orang itu, faqabada alaihi, dan akhirnya orangnya itu mati. Ini kekuatannya Nabi Musa kayak gitu. Qala hadza min amali syaitan, ketika sudah terbunuh, wih ini amalan syaitan ini. Innahu aduwwun mudillum mubin. Sungguhnya setan telah menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Jadi itu terbunuh karena satu pukulan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Antum jangan kaget ya kalau satu pukulan itu bisa membunuh. Nabi Musa itu pernah dituduh, mohon maaf ya, buah pelirnya itu besar begitu, adar begitu. Itu isu yang berkembang. Kenapa kok viral berita itu? Karena Nabi Musa tidak suka mandi bareng-bareng. Bani Israel itu punya kebiasaan laki-lakinya mandi bareng. Ya mandi bareng tanpa busana begitu. Nabi Musa ini nggak suka seperti itu, maka mereka ini buat isu, buat berita bahwa nggak ada yang menghalangi Nabi Musa kecuali karena dia itu punya adar. Adar itu mohon maaf pelirnya itu besar, jadi dia nggak mau kelihatan itu hal tersebut begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kepada Bani Israel bahwa bukan itu masalahnya. Akhirnya pas ketika Nabi Musa mandi, meletakkan bajunya, ini bukan di tempat umum ya, artinya tempat yang tertutup. Tiba-tiba Nabi Musa meletakkan bajunya, enak-enak mandi, bajunya dibawa pergi sama batunya itu, bajunya itu bisa jalan. Nabi Musa kan, loh mana baju? Dibawa batu. Dikejarlah batu itu sampai lewat di hadapan orang-orang yang mandi bareng di kalangan Bani Israel. Kemudian mereka melihat, ternyata nggak ada masalah. Gitu. Terlihat gitu kan, lewat. Karena saking malunya Nabi Musa ya, terpaksa telanjang sambil jalan, karena hikmah tadi. Ketika ketangkep itu batu, maka dipukul oleh Nabi Musa sampai kata Abu Hurairah ada sekitar 6 atau 7 bekas pukulan Nabi Musa di batu. Bayangkan. Batu sampai membekas karena pukulannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu batu, bagaimana cuman manusia. Itu karena saking malunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Intinya kesalahan yang pernah terjadi yaitu membunuh seorang dari orang bangsa Kipti. Taib, meskipun demikian Nabi Musa pun kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya memerintahkan kepada Nabi Isa. Sekarang kita masuk ke faedah yang keenam, yaitu keutamaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Keutamaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Keutamaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis tadi, setelah Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat, beliau mengatakan, "Itu Isa." Fayatunahu fayaqulu lastu hunakum. Datanglah kepada Nabi Isa dan Nabi Isa mengatakan, aku tidak berhak untuk melakukan ini. Yang menarik ikhwati fillah, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Nabi Adam menyebutkan, Nabi Nuh menyebutkan, Nabi Ibrahim menyebutkan, Nabi Musa pun menyebutkan. Ketika di Nabi Isa tidak disebutkan wa yadhkuru khati'atahu. Nabi Isa tidak menyebutkan atau tidak disebutkan beliau punya kesalahan. Nabi Isa ini adalah nabi yang langsung ditiupkan ruh kepadanya melalui malaikat Jibril. Sebagaimana Allah berfirman, "Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu." Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam hanyalah utusan Allah yang dengannya diciptakan melalui kalimatnya dan disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya. Jadi ditiupkan ruh oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Isa ini adalah Nabi Bani Israel yang terakhir. Yang terakhir sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Isa diberikan mukjizat, dia bisa berbicara ketika masih di buaian, sejak bayi sudah bisa berbicara. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyya. Ketika Maryam datang dengan membawa anak, sudah mulai gemparlah penduduk waktu itu. Kemudian bagaimana mereka mengatakan sebelum ayat ini ya,
kan bapakmu bukan pezina, ibu bukan pezina, wahai Maryam. Kenapa engkau melakukan ini? Kok sampai datang bawa anak? Maka Maryam pun nggak bicara karena dia lagi berpuasa. Puasanya Maryam dengan tidak berbicara. Wala tukalliman nas, dia tidak bicara dengan seorang manusia pun. Maka dia hanya mengatakan, dia hanya menunjuk fa asyarat ilaihi. Nih. Salah gitu. Jadi gitu. Nih, tanya kepada bayi ini. Maka mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita bisa berbicara dengan bayi yang masih dalam gendongan? Kemudian Nabi Isa pun mengatakan, qala inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kitab Injil kepada aku dan aku dijadikan sebagai seorang nabi. Jadi di antara mujizatnya Nabi Isa adalah bisa berbicara sejak di buayan, sejak kecil. Taib. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Isa ini menyebutkan alasan kenapa tidak mau dimintai syafaat tadi itu. Yaitu beliau mengatakan dalam riwayat yang lainnya, inni lastu hunakum inni ittakhidtu ilahan min dunillah. Aku tidak bisa melakukan ini karena aku dijadikan sesembahan selain Allah begitu. Tapi ini kan bukan kesalahan Nabi Isa begitu. Kan kesalahan yang mau menjadikan sesembahan. Makanya Nabi Isa tidak mengatakan kesalahannya. Itu bukan kesalahanku sebenarnya, tapi kesalahan pihak yang lain. Taib. Sekarang kita pindah ke keutamaan Nabi Muhammad SAW. Keutamaan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis tadi, "I'tuni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar." Datanglah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling utama, yang paling mulia, dan hanya beliau yang mampu memberikan syafaat. Taib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah mengatakan, kenapa manusia itu kok tidak langsung diberikan ilham untuk mendatangi Nabi Muhammad langsung? Kan tadi kan mereka itu setelah kepanasan di mahsyar, mereka kan mengadakan diskusi ya, mudahnya begitu. Ayo kita cari solusi supaya kita bisa keluar dari mahsyar ini. Nah, mereka diberikan ilham oleh Allah mendatangi Nabi Adam dulu. Nabi Adam pun merekomkan kepada Nabi Nuh dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok dari awal mereka tidak berpikir kayaknya yang paling bisa melakukan ini Rasulullah Muhammad begitu? Kenapa kok enggak itu? Karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas seluruh makhluk. Jangankan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, semuanya nggak bisa loh, kecuali Nabi Muhammad SAW saja. Ini Allah tunjukkan begitu. Karena kalau langsung ke sana kan belum dicoba. Kalau Nabi Adam nggak bisa, jangan-jangan bisa Nabi Adam gitu. Tapi ternyata semuanya nggak bisa. Untuk menunjukkan itu maka diberikan taufik ke Adam dulu dan demikian sampai ke akhirnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Sekarang masuk pada faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8, syafaat Rasulullah SAW untuk menyegerakan hisab. Syafaat Rasulullah SAW untuk menyegerakan hisab. Syafaat Rasulullah SAW untuk menyegerakan hisab. Syafaat itu yang dimaksud dengan syafaat, yarhamukallah, adalah menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Itu syafaat. Jadi syafaat itu bukan untuk diri sendiri, tapi syafaat itu seorang malah memberikan manfaat ke orang lain melalui dia atau menolak madarat. Dan orang ini biasanya orang-orang terpilih yang bisa memberikan syafaat, rekomendasi tertentu. Taib, syafaat itu, syafaat untuk membebaskan manusia dari beratnya kondisi mahsyar, itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang terbesar yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah yang dimaksud dengan maqaman mahmuda yang Allah janjikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan salat malammu
Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmudah maksudnya adalah bersujud di bawah arsy untuk menyegerakan hisab, dan itu khusus untuk Nabi SAW. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-9, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat telah ditentukan. Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat telah ditentukan. Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat telah ditentukan. Pelajaran yang ke-9 ini terambil dari potongan hadis, "Tsumma asfa'u fayahuddu li haddan." Kemudian aku memberikan syafaat, lalu Allah menentukan kepadaku penentuan orang-orang yang boleh disyafaati. Yang menjadi penekanan berarti tidak semua orang mendapatkan syafaat karena ada kriterianya. Jadi bagi yang ingin mendapatkan syafaat harus mengikuti kriteria itu. Karena kata Nabi, "Fayahuddu li haddan." Ada batasan yang aku harus penuhi. Enggak semuanya diberikan syafaat. Apa ketentuannya? Ketentuannya ada 2. Yang pertama, Allah ridho kepada pemberi syafaat dan yang diberikan. Dan yang kedua, proses pemberian syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 syaratnya. Yang memberikan syafaat diridhoi, yang mendapat syafaat itu Allah ridhoi juga. Proses pemberian syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Mereka tidak diberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam dalam ayat kursi, "Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Dan syafaat tidak bisa dijalankan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sederhanakan, batasan syafaat itu ada 2 tadi. Yang pertama apa? Pemberi dan penerimanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian proses syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hanya ridho syafaat itu untuk ahli tauhid. Yang tidak bertauhid maka tidak akan mendapatkan syafaat. Baik. Kemudian yang ke-10 ya, pelajaran yang ke-10, macam-macam syafaat untuk orang-orang yang memiliki iman. Macam-macam syafaat untuk orang-orang yang memiliki iman. Macam-macam syafaat untuk orang-orang yang memiliki iman. Disebutkan dalam hadis tadi, "Tsumma ukhrijuhum minan nari wa udkhiluhumul jannah." Aku mengeluarkan mereka dari neraka dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Syafaat itu ada 5 macamnya. Syafaat yang disebutkan itu ada 5 macam. Yang pertama, syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Syafaat khusus dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ya, yang khusus yaitu syafaatul uzma tadi. Apa syafaatul uzma itu? Syafaat untuk menyegerakan hisab pada hari kiamat ketika di mahsyar. Itu nggak bisa para nabi-nabi. Itu khusus untuk Rasulullah Muhammad. Ini yang pertama, syafaat khusus. Yang kedua, syafaat untuk memasukkan manusia ke surga tanpa hisab. Syafaat untuk memasukkan manusia ke surga tanpa hisab. Syafaat ini juga diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi yang bisa. Disebutkan dalam hadis, "Ya Rabbi, ummati ummati, wa ya Rabbku, umatku umatku." Faqala ya Muhammad, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi min abwabil aymani min abwabil jannah. Wahai Muhammad, kata Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, masukkanlah dari umatmu surga tanpa hisab dari pintu surga yang sebelah kanan. Dari pintu surga. Pintu surga itu ada 8, yang sebelah kanan itu khusus yang akan dimasuki oleh orang masuk tanpa hisab begitu. Itu yang memberikan syafaatnya juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian mereka diberikan syafaat sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka.
Jadi syafaat orang yang seharusnya dia masuk neraka dulu, tapi dengan syafaat Nabi tidak jadi masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga. Syafaat ini, model ini yang ketiga ini, itu hanya diberikan kepada ahlu tauhid. Meskipun dia pelaku dosa besar. Tapi selama punya tauhid itu masih berpeluang dapat. Tapi kalau nggak punya tauhid, kafir nggak mungkin. Nggak mungkin diberikan. Jadi seharusnya dia dengan dengan dosa besar dia masuk neraka, tapi karena syafaat tidak masuk neraka. Yang bisa memberikan Nabi SAW. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu aku berikan kepada pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selain menunjukkan bahwa yang mendapatkan syafaat itu hanyalah umat Nabi yang bertauhid, kalau yang nggak tauhid maka tidak, ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar pasti di neraka. Pelaku dosa besar pasti di neraka. Bahkan sebagian mereka mengatakan kafir. Yang benar ada pelaku dosa besar yang tidak masuk neraka. Siapa? Salah satunya yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Karena yang justru membutuhkan syafaat itu adalah yang terperosok dalam dosa besar. Taib. Kemudian yang keempat, syafaat untuk para pelaku dosa yang telah masuk neraka. Tadi kan yang belum. Yang telah masuk neraka, mereka dikeluarkan dari neraka melalui syafaat Rasulullah, syafaat malaikat, dan syafaat saudara mereka yang mukmin. Jadi, syafaat kepada pelaku dosa yang sudah masuk neraka, sudah masuk ini. Maka mereka bisa keluar dari neraka, yang seharusnya sekian puluh tahun, itu bisa dikeluarkan dari neraka. Siapa yang bisa melakukan? Syafaatnya Rasulullah bisa, malaikat bisa, orang mukmin bisa, saudaranya bisa, yang saudaranya mukmin ya, terutama yang mati syahid itu. Dan inilah syafaat bagi orang yang disebut dengan jahannamiyin ya, mantan penghuni jahanam, alumnus jahanam ya, waliyadzubillah. Kata Nabi SAW, la yakhrujanna qaumun minan nari bi syafaati, akan dikeluarkan dari neraka, dari jahanam, sekelompok orang dari kaumku, yusammaunal jahannamiyin, yang mereka ini punya gelar jahannamiyin, yaitu orang-orang mantan penghuni neraka jahanam. Ada tandanya mereka ini. Taib. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu syairatan. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang punya tauhid la ilaha illallah meskipun sebesar biji sawi. Akan dikeluarkan orang yang punya kebaikan meskipun sebesar biji gandum. Tsumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yaziru min khairihi dzarrah. Sampai orang yang punya iman sebesar biji sawi aja akan dikeluarkan dari neraka. Baik, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah syafaat untuk meninggikan derajat di surga bagi penghuninya. Syafaat untuk meningkatkan derajat di surga bagi penghuninya. Ini juga bisa dilakukan oleh selain Nabi ya. Selain Nabi, mesti anak kepada orang tuanya juga bisa meninggikan. Jadi syafaat itu ada yang apa tadi? Menyegerakan hisab. Ya, itu syafaat itu hanya khusus Nabi. Yang kedua adalah syafaat untuk apa tadi? Menyegerakan hisab. Yang kedua itu memasukkan manusia tanpa hisab ya. Itu khusus untuk Nabi juga. Yang ketiga, syafaat yang seharusnya orang masuk neraka enggak jadi masuk neraka. Itu khusus untuk Nabi. Yang keempat, syafaat untuk orang yang di neraka dikeluarkan. Nah, itu bisa selain Nabi. Yang kelima adalah syafaat untuk meninggikan derajat di surga. Itulah 5 bentuk syafaat. Sekarang yang terakhir sebagai penutup majelis kita, orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat. Ada orang yang tidak mendapatkan syafaat. Ini pelajaran yang ke-11, orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat. Orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat. Disebutkan di akhir hadis tadi, perhatikan ini, tsumma ad'u wa fa'aqa asajidan mithlahu fi tsalitsati aw rabi'ai. Aku bersujud kepada Allah yang kedua dan yang ketiga untuk memberikan syafaat lagi.
Sampai kapan? Hatta ma baqiya finnar. Sampai tidak ada yang tersisa dari neraka, di neraka illa man habasahul Qur'an. Kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran. Pertanyaannya, siapa sih orang yang ditahan oleh Al-Quran itu? Orang yang ditahan oleh Al-Quran maksudnya adalah orang yang dihukumi kekal dalam neraka. Maka mereka tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang meninggal dalam kondisi kesyirikan dan belum bertaubat. Itulah habasahul Quran. Orang yang ditahan oleh Al-Quranul Karim. Kata-kata ada seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriyah. Ketika menjelaskan kalimat man habasahul Quran, kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran, maksudnya adalah ai wajaba alaihil khulud. Yaitu orang yang wajib kekal dalam neraka, syafaat tidak berlaku lagi. Disebutkan syafaat untuk orang-orang kafir, orang musyrik tidak diterima. Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliya wala nasira. Kalian tidak akan menemukan untuk mereka pelindung dan juga pemberi pertolongan. Gak bisa yang bisa menyelamatkan. Memang habasahul Quran, udah ditahan oleh Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi ketika ditanya nanti siapa yang ditahan oleh Al-Qur'an yang enggak berlaku syafaat para nabi dan rasul, siapa? Orang-orang kafir, orang-orang pelaku syirik yang belum bertobat dan mereka itu wajib berada dalam neraka selama-lamanya wal iyadu billah.